Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ansalma Frinda dalam acara Bengkel Gizi Memperbaiki dengan Nutrisi. Bengkel Gizi kali ini membahas tentang penyakit diabetes dan tentunya akan membagikan resep makanan untuk penderita diabetes. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saksikan tayangan berikut ini. Mari membuka mata dan tahu lebih dalam tentang diabetes. 1 dari 10 orang dewasa di berbagai negara atau 6% populasi di seluruh dunia menyandang diabetes. Di tahun 2011, 366 juta orang di seluruh dunia menyandang diabetes. Dan pada tahun 2030, jumlahnya meningkat menjadi 552 juta orang. Di Indonesia, jumlah penyandang diabetes mencapai 7,6 juta jiwa dan menempati ranking 4 dunia. Diabetes yang kita kenal dengan penyakit kencing manis adalah kelainan metabolisme yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah. Waspadai gejala diabetes. Penyandang diabetes sering mengalami gejala seperti lesu, sering mengantuk, nafsu makan meningkat, dehidrasi, penglihatan kabur, serta meningkatnya frekuensi buang air kecil. Diabetes merupakan pemicu utama komplikasi beberapa penyakit lain yang sangat membahayakan, seperti kerusakan pada organ mata. Diabetes dapat menyebabkan katarak, glaukoma, bahkan kebutaan. Gula dalam darah yang terlalu banyak membuat ginjal bekerja keras sehingga mengalami kerusakan. 20% penderita diabetes meninggal karena hal ini. Dan yang paling sering terjadi, diabetes menjadi pemicu penyakit jantung dan stroke yang menyebabkan 50% penyandang diabetes meninggal dunia. Waspadai komplikasi diabetes, karena penyandang diabetes memiliki rasio kematian 2 kali lebih besar daripada orang yang sehat. Pola makan yang salah dan kurangnya kegiatan fisik menyebabkan obesitas yang merupakan penyebab utama diabetes. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan begadang mengganggu sistem metabolisme tubuh dan memberikan kontribusi besar pada penyakit diabetes. Tapi jangan khawatir, diabetes dapat dicegah dengan mengikuti edukasi diabetes, pengaturan pola makan, medical check-up, dan jangan lupa berolahraga. Perlu digarisbawahi bahwa diabetes tidak menular. Diabetes dapat dicegah dan dikontrol dengan pola hidup sehat dan manajemen diri yang baik. Karena itu, cegah diabetes sejak dini. Ya, langsung saja untuk membahas penyakit diabetes kita ditemani oleh Dr. Fajar. Ya. Halo dokter, apa kabar? Baik. Baik. Nah, sesuai tayangan tadi kan Indonesia itu peringkat keempat nih dok ya. Menurut dokter bagaimana dan sebelumnya diabetes itu kayak gimana sih dok? Iya Mbak Ansel, jadi diabetes itu kalau masyarakat kan tahu kan kencing manis ya? Iya, kencing manis. Jadi diabetes sebenarnya penyakit yang disebabkan ya karena tubuh nggak bisa membentuk insulin yang pertama. Ya. Gitu. Atau yang kedua, tubuh itu membentuk insulin, cuman insulinnya tuh nggak bagus ya. Jadi insulinnya nggak bisa beroperasi secara maksimal. Jadinya apa? Akhirnya keakibat dua mekanisme ini gula darahnya naik. Gula darah naik ya. Kalau misalnya gula darah naik itu apa fungsi gula darah sih dok? Jadi gini, sebelum kita masuk ke sana, jadi sebelumnya kita harus tahu ya Mbak ya, kalau misalnya waktu kita makan, itu kan kita makan kan glukosa masuk ya, karbohidrat, glukosa terutama. Nah itu ketika masuk ke pembuluh darah, nantinya dia akan oleh tubuh itu membentuk suatu hormon insulin ya. Nah hormon insulin ini ibaratnya sebagai suatu kurir ya. Jadi dia memindahkan glukosa yang kita makan atau kita masuk dipindahkan ke jaringan-jaringan. Jadi tubuh kita dapat jaringan tadi dapat glukosa tadi dimasukkan ke jaringan. Nah, pada orang diabetes ini kurirnya itu yang bermasalah atau bahkan dia nggak bentuk kurir, jadinya gulanya masuk keluar gitu aja. Jadi nggak ada yang masuk ke jaringan. Gitu. Nah, kan gula darah itu dihasilkan oleh tubuh atau dari makanan yang kita konsumsi sih, dok? Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah punya cadangan glukosa ya. Nah, cuman tetap kita dalam satu hari itu manusia butuh yang namanya glukosa, karbohidrat, ada macam-macam ya. Nah, itu butuh. Jadi meskipun kita punya cadangan, tapi kita tetap butuh asupan ya untuk digunakan, dibakar sebagai suatu energi. Jadi dibentuk untuk energi dan disimpan, sisanya yang tidak dipakai disimpan lagi sebagai cadangan gitu terus. Oh gitu. Iya, jadi untuk glukosa itu bisa dari asupan atau memang di tubuh kita udah ada. Berarti erat kaitannya sama makanan ya dok Iya. ya. Nah efek kalau misalnya gula darah tinggi ya dokter, efek buat tubuh itu kayak gimana? Jadi
Gula darah itu kalau misalnya dia tinggi dan tidak ditangani ya, jadi gula darahnya numpuk terus, itu nantinya istilahnya gampangannya nanti dia akan meracuni tubuh ya. Oh gitu. Karena apa? Karena gula darah itu nanti ikut pembuluh darah ya. Nah, otomatis kalau ikut pembuluh darah pembuluh darah kan mengalir seluruh Ke bagian seluruh bagian tubuh. bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang penting ya, Penting, jantung, jantung, otak, itu kan semuanya. Nah, kalau misalnya gula darah ini menumpuk di pembuluh darah, otomatis bagian-bagian yang terlewati oleh pembuluh darah tadi juga akan teracuni istilahnya Oh, gitu. kan Jadi makanya kenapa kok kalau kencing manis itu komplikasinya kan hampir semua, mata komplikasi, bisa, benar. tangan, kaki, Tangan, semuanya bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya gejala terkena diabetes itu kayak gimana sih, Dok? Jadi untuk pemirsa sekalian ya, gimana caranya kita tahu gitu ya, atau istilahnya deteksi dini, kapan sih disebut sebagai diabetes atau kapan sih gejala-gejala awal diabetes gitu ya. Jadi yang pertama diperhatikan adalah, yang pertama adalah gampang haus ya. Jadi gampang haus, makan minum kok haus terus gitu. Terus yang kedua gampang lapar ya. Gampang lapar. Gampang haus, gampang lapar. Dia makannya banyak, tapi kok kayaknya kok nggak ada yang masuk gitu. Oh, berarti berat badannya tetap Berat berarti- badannya bahkan Heeh. bisa turun nanti. Oh gitu. karena Padahal makannya itu makannya banyak. gitu. Karena kan nggak ada yang mengedarkan tadi, nggak ada Oh insulin iya, tadi. iya, benar. Gitu. Kalau diabetes itu ada berapa tipe sih, Dok? Jadi selama ini yang diketahui orang kan diabetes ya diabetes gitu ya. Iya, Cuman sebenarnya diabetes atau kencing manis itu ada dua tipe. dua ya. tipe. Tipe yang pertama ini yang sering tidak diketahui orang. Jadi DM tipe 1 atau diabetes tipe 1 ini yang dari awal pankreas itu nggak bisa membentuk insulin gitu. Karena apa? Karena sistem kekebalan tubuh menyerang si pankreas tadi. Jadi dari awal tubuh nggak bisa membentuk insulin tadi ya. Jadi sering pada anak-anak, makanya diabetes tipe 1 ini sering disebut sebagai DM anak-anak karena dari kecil dia udah nggak bisa membentuk insulin. Jadi makanya kenapa kok DM tipe 1 itu harus dikasih insulin, karena memang dia nggak punya insulin, nggak bisa membentuk insulin. Beda kalau DM tipe 2 ya. Untuk DM tipe 2 itu tubuh kita membentuk insulin, cuman insulinnya nggak bagus gitu ya. Jadi insulinnya tuh istilahnya nggak bisa beroperasi atau nggak bisa bekerja secara 100% ya. Makanya sering kalau DM tipe 2 itu karena pola makan yang salah, Pola hidup. makan, Iya. iya. Akhirnya pankreasnya lama-lama rusak, insulinnya jelek gitu. Gitu. Saya pernah lihat sih, Dok, kayak orang kena diabetes tapi dia kayak suntik-suntik ke Iya. itu termasuk tipe berapa? Tergantung. ya. Tergantung. Yang pasti disuntikan itu adalah insulin ya. Oh, insulin. Insulin. Jadi bisa mungkin dia dari kecil sudah disuntik insulin, DM tipe 1, atau dia DM tipe 2 yang sudah nggak bisa diobati dengan obat minum, Obat, harus pakai itu pasti insulin. harus suntik ya? Suntik. Oh iya. gitu. Nah, kan orang taunya kan diabetes tuh kayak penyakit keturunan sih, Dok. Menurut dokter Sarah atau kayak gimana? Sebenarnya gini Mbak Ansel ya, kalau diabetes itu sebenarnya kurang cocok ya disebut sebagai penyakit keturunan karena memang sebenarnya dia bukan penyakit keturunan. Jadi diabetes itu sebenarnya adalah orang yang punya diabetes atau orang tua ya, atau bapak kita, ibu Iya, kita punya diabetes. Nah, anaknya itu resiko untuk terkena diabetes lebih tinggi. Tapi bukan berarti penyakit keturunan. Nah, jadi anaknya punya resiko lebih tinggi daripada anak yang ibunya Yang nggak terkena diabetes. diabetes itu. Iya, Oh, berarti gitu. bukan keturunan, itu salah ya berarti ya? Iya, Nah, kurang cocok lah ya. penyakit diabetes itu bisa disembuhkan atau mungkin gimana? Jadi ini yang paling sering ditanyakan saya sama pasien gitu, dokter, ini kira-kira penyakit diabetes itu bisa sembuh enggak sih gitu kan Iya, ya. Jadi yang paling bagus atau yang paling benar kalau kita misalnya ketemu pasien seperti itu adalah kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong ini diabetes enggak bisa sembuh Bu, itu nanti pasiennya takut gitu. Aduh gimana nanti kayak Iya, gitu kan. Jadi lebih baik kita bicaranya gini. Jadi Bapak Ibu ya, diabetes itu sebenarnya bisa dikontrol ya. Iya, dikontrol. Jadi obat diabetes itu nggak menyembuhkan tapi mengkontrol gula darah supaya dalam batas normal, biar nah, stabil gitu ya. biar stabil dan tidak menimbulkan komplikasi kayak gitu. Gitu. Nah, buat mengontrol agar gula darah tidak naik itu kayak gimana nih, Dok? Jadi untuk mengkontrolnya ya, yang paling gampang ya, yang pertama adalah kontrol rutin ya. Kontrol. Terutama pada orang-orang lanjut usia gitu ya. 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas itu sebaiknya 1 bulan sekali minimal cek gula darah.
Cek gula darah. Yang pertama. Kontrol pastinya. Yang kedua, pola makan yang sehat atau pola hidup yang sehat ya. Jadi makannya Harus diatur ya, harus Dok, ya. diatur. Olahraga juga gitu. Berarti erat kaitannya sama makanan ya. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya akan ada Chef Ardi yang membagikan resep makanan. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Gizi memperbaiki dengan nutrisi. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Bakteri baik, L-Casein, menekan bakteri jahat. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Yakult dengan L-Case Shirota Strain dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ion tubuh hilang bersama Karimnas. Komposisi Pokari-Sweat mirip cairan tubuh. Mudah diserap, cepat kembalikan ion yang hilang. Go Sweat, Go Ion! Terbuat dari susu yang berlimpah, hadirkan Kraft Cheddar yang begitu lezat dan rasa gurih di setiap hidangan. Hanya Kraft Cheddar teksturnya begitu lembut, meleleh dalam setiap gigitan di mulut. Pasti menggoda semua selera. Ciptakan kelezatan masakan Kraft Cheddar sekarang. Kraft Cheddar, gurih yang menggoda, meleleh di mulut. Sometimes I have to push this temptation away. I wanna quit the fight, and I want to give up. Now I'm fought before. I feel worry free. Everything alright when I got Fit Bar with me. Fit Bar, new with multigrain. Masih di Bengkel Gizi memperbaiki dengan nutrisi. Untuk kali ini Ansel ditemani oleh Chef Ardi. Halo Chef, apa kabar? Halo Mbak Ansel. Iya, baik. tadi kan di segmen sebelumnya kan saya sama Dokter Fajar udah bicara tentang diabetes nih. Ya. Nah, erat kaitannya itu sama makanan nih Chef. Betul. Chef pasti punya resep untuk pemirsa di rumah kan? Ada dong. Apa itu Chef? Kali ini kita ingin masak mujair tomat hijau ya, Tomat khusus hijau. pemirsa yang di rumah. Iya. Spesial. Untuk bahan-bahannya bisa kita saksikan tayangan berikut ini. Ya. Itu tadi bahan-bahan yang harus disiapkan ya Chef. Di Ya. sini sudah ada semua. Sudah ada semua. Bisa kebetulan. kita langsung. Ayo kita eksekusi. Langkah-langkahnya yang pertama harus Kita kayak gimana Chef? blender dulu. Aku bantu kayak gimana nih Chef? Mbak Ansel tolong Pakai ini? ya yang kecil aja. Ini ya. Jadi Kunyit kita ya. pakai bawang putih 3 siung aja. Bawang merah 3 siung. Chef ini pakai yang mana nih? Harus seberapa? Ya segitu aja Mbak. Segini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk pemirsa yang suka pedas boleh ditambah Berarti cabai sesuai selera ya Chef ya. betul. Kalau di sini Chef suka pedas atau gimana? Pedas suka banget. Makanya pakai 3 ya. Iya. Biar lebih hot. Biar lebih hot. Chef ini kenapa susah Langsung sekali? cepet. Ya. Ya. Nah. Belum tuh. Nggak usah bagus-bagus. Oke, sambil sekali ya, Chef. nunggu Mbak Ansel gini kita panaskan wajan ya. Sini saya menggunakan minyak wijen. Nah,
untuk pemirsa di rumah bisa mengganti pakai minyak sawit, olive oil juga bisa. Sesuai selera Ya. lah pokoknya ya chef ya. Di minyak wijen saya pakai cuman 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ini sudah nih chef. Sudah ya. Oke, saya blender dulu ya. Nggak usah, lengkuas. Kok ini harus blender. halus banget? Iya, harus halus ya. Bisa juga yang suka kasar, kasar nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Ditumis langsung ya? Ya, ditumis. Terus saya Ditumis harus bantu sekitar gimana? 3 menit lah. 3 menit. Jadi biar Harum. aromanya harum. Sedap. Padahal. Terus ini aku harus bantu gimana nih chef? Sudah lengkuas. Lengkuas diapain Oke. ini? Di sini aku pakai air sekitar 700 ml. Nah, buat pemirsa di rumah, kalau pingin kuahnya kental, airnya dikurangin. Ya, under 700 ml nggak apa-apa. Bisa? Nggak bisa saya. Harus alihnya. Biar aromanya lebih strong, kita tambahkan Apa itu chef namanya? lengkuas dan serai. Nah, untuk serainya ini kita geprek ya. Oh, digeprek. Jadi biar aromanya Keluar ya? lebih keluar. Oh, Seperti itu bangsa. langsung dimasukkan ya? Iya. Nah, jangan lupa pemirsa ditambah daun jeruk biar wangi. Ini apa ini chef? Nah, Oh, ini gula. gula rendah kalori Iya, pastinya ya? betul Mbak Ansel. Mbak Ansel kok pinter ya? Iya dong, saya habis ngobrol sama dokter di langsung sini. pinter saya. Di sini saya menggunakan gula cuman setengah sendok. Setengah sendok. Iya. Betul. Setelah itu kita tunggu sampai mendidih. Terus sambil nunggu mendidih kita siapkan ikan mujairnya dulu. Ya, ini dipotong seperti ini. Tuh biar bumbunya masuk Ya, ya, masuk, meresap biar ya, Chef, meresap. ya. Dan jangan lupa pemirsa di rumah dikasih perasan daun jeruk Untuk apa ini chef? Biar agar amisnya oh, berkurang. aromanya. Betul. Heeh. Yang saya tahu itu mujair ini kalau tidak salah ya. Iya. Kalau tidak salah mujair ini mengandung omega 3. Iya, yang bagus Itu untuk sangat kecerdasan baik, otak. Nah, chef sambil menunggu Ya. matang, mungkin chef ada resep minuman untuk pemirsa di rumah. Makanan kan sudah, masa nggak ada minumannya, Oh, chef? ada. Kebetulan Apa ini? saya ada. Saya ingin membagi minuman sehat, yaitu wedang kayu manis. Wedang kayu manis. Ya. Pasti yang perlu disiapkan kayu manis sama Sama gula. gula rendah kalori. Jangan lupa air. Iya. Kalau nggak ada air, bukan wedang namanya. Oke. Kita pakai air sekitar 500 ml aja. Panaskan sampai mendidih. Iya, sampai benar-benar matang. Terus kayu pastinya manisnya. kayu manis. Kayu manis kalau panjang seperti ini dipotong gini aja. Ini sambil menunggu mendidih ya, chef? Iya, sambil menunggu diaduk terus ya pemirsa ya. Kurang lebih berapa lama ini, chef? Sekitar 10 menit. Jadi Kalau biar guraminya? kalau guraminya estimasinya sekitar 15 sampai 20 menit. Iya. Nah, gulanya habis.
Jangan lupa ditambah gula. Iya, gula. Iya, biar Sesuai nambah selera ya, manis. Chef, Iya, gulanya betul. terserah ya. Betul Mbak Ansel. Heeh. Ini diaduk terus sampai sekitar 10 menit, jadi biar ekstra kayu manisnya itu keluar. Berarti wedang jahe cuma wedang kayu manis, mohon maaf Chef. Iya. Itu cuma kayak gitu aja ya, Chef ya? Simple. Berarti Menu kita simple. gampang ya, Mudah, bisa cepet. dipraktekin buat pemirsa di Betul. rumah ya, Chef ya. Betul. Sambil menunggu matang semuanya, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Terbuat dari susu yang berlimpah, hadirkan Kraft Cheddar yang begitu lezat dan rasa gurih di setiap hidangan. Hanya Kraft Cheddar teksturnya begitu lembut, meleleh dalam setiap gigitan di mulut. Pasti menggoda semua selera. Ciptakan kelezatan masakan Kraft Cheddar sekarang. Kraft Cheddar, gurih yang menggoda, meleleh di mulut. Sometimes I have to push this temptation away. I wanna quit the fight, and I want to give up. Now I'm far with fun. I feel worry free. Everything's alright when I got Fitbar with me. Fitbar, new with multigrain. Kehilangan ion saat berkeringat dapat membuat cepat lelah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat cepat kembalikan ionmu. Entrasol Quick Start dari oat pilihan, penuhi nutrisi saat sahur dan berbuka. Entrasol Quick Start, oat pilihannya beneran. Yang udah kelas 2, yakin gak mau diantar? Iya dong, aku kan udah gede. Tumbuh itu artinya berubah. Maka beralihlah ke Blue Band. Dengan kebaikan omega 3 dan 6, telur jadi lebih gurih, lebih wangi, dan renyah. Karena pertumbuhan butuh bekal yang lebih baik. Blue Band tersedia kemasan kecil hanya Rp1.000. Masih di Bengkel Gizi memperbaiki dengan nutrisi. Nah, di segmen sebelumnya kan Chef Ardi sudah membuat masakan ikan gurami tomat hijau. Nah, ini sekarang sudah matang nih pemirsa. Chef, ini boleh dicoba nggak? Boleh, silakan Mbak. Silakan. Mungkin dokter duluan yang coba. Dokter, iya. Monggo, silakan dokter. Gimana ini cobanya? Banyak apa juga? Oh iya. Chef, dicoba ya. Iya, silakan. Ini halal kan ya? Halal. Gimana dokter rasanya? Enak? Gimana dok? Enak, Chef. Ya. Enak. Ya enak Chef, beneran. Ini kan bahan utamanya apa ini Chef? Ikan Ikan mujair. Nah, minumannya boleh dicoba juga? Silakan. Monggo. Yang dibuat tadi ya? Iya. Yang dibuat tadi ya? Wedang kayu manis. Bisa ya, Chef ya? Iya. Enak. Chef, ini kan tanya ke dokter dulu aja. Dokter, ini kan bahan utamanya ikan gurami. Untuk kandungan gizi ikan mujair. Mohon maaf. Itu kayak gimana kandungan gizinya? Jadi mujair itu memang seperti yang tadi udah dijelaskan sama Chef ya. Chef Ardi tadi memang yang pertama mengandung omega 3 ya. Jadi sangat penting atau sangat bagus untuk kecerdasan anak, apalagi untuk anak-anak ya. Waktu pertumbuhan otaknya lagi pesat-pesatnya dikasih makan ini pasti cepat. Pasti lebih baik ya. Iya, yang kedua proteinnya tinggi ya. Protein tinggi. Jadi kebutuhan protein kita satu hari itu setengah aja udah bisa kita konsumsi udah bisa terpenuhi gitu. Sekitar 50% ya. Berarti sangat baik ya sangat emang ya. Bagus ya. Ya. Untuk kayu manis kandungan gizinya kayak gimana ini, Chef? Oke. Kayu manis ini menarik ya. Ya. Jadi
Di kayu manis ini dia mengandung, ini menurut The American Journal Association ya. Jadi udah diteliti. Jadi di kulitnya ini, di batang kulitnya ini dia mengandung insulin. Nah, insulin seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah untuk mengedarkan glukosa. Jadi sangat bagus untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau siapa saja yang mengidap diabetes. Jadi bagus sekali ya. Berarti Dia sangat dianjurkan untuk sangat minum dianjurkan ini ya. itu insulin. Yang kedua, dia ada senyawa namanya sinamaldehid ya. Dia berfungsi untuk vasodilatasi. Jadi vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tekanan darah tinggi ya, hipertensi, minum ini pembuluh darahnya melebar, tekanannya bisa turun. Oh gitu. Bagus ya. Sangat bagus Sangat memang bagus ya sekali. kayu manis. Nah, dokter bisa bagi tips menerapkan hidup sehat agar terhindar dari diabetes nggak? Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, pemirsa ya. Jadi yang pertama, menjaga pola hidup sehat yang harus kita lakukan ya, mulai dari usia seperti ini ya, Mbak Sel. Jadi jangan tunggu terkena dulu iya, baru menerapkan hidup sehat ya. Benar, betul. Jadi dari awal kita harus sudah menjaga olahraga teratur ya. Terus kemudian pola makannya dijaga, jangan suka makan fast food. Apalagi ya. sekarang banyak fast food. Iya. Itu pesan-pesannya mungkin saya. Jadi pesan-pesannya buat masyarakat ya, karena Indonesia memang di peringkat penyakit keempat ya. Jadi usahakan pola makannya diatur ya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan komplikasi di usia lanjut ya. Terus kemudian olahraga yang penting. Pasti itu harus olahraga ya. Sekarang gantian chef nih untuk pemirsa di rumah, kasih tips atau pesan-pesan membuat makanan sehat. Makan nggak perlu mahal. Ya. Yang penting sehat dan kurangi MSG. Pasti itu harus Pasti ya. Harus, ya. Berarti intinya itu intinya sehat itu nggak perlu mahal ya, Chef ya. Untuk pemirsa di rumah, tidak terasa sudah 30 menit kita menemani Anda. Saya Ansel, Dr. Fajar, Chef Ardi, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Bengkel Gizi, memperbaiki dengan nutrisi.